dalam pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional PSL yang pertama diperhatikan yaitu bagaimana caranya menghadirkan siswa untuk sadar penuh untuk belajar, maka hal yang perlu dilakukan mulai dari ice breaking atau manipulasi lainnya. Ini adalah video yang saya terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan ice breaking di awal pembelajaran. Kenal atau KSL yang pertama diperhatikan yaitu bagaimana caranya menghadirkan siswa untuk sadar penuh untuk belajar, maka hal yang perlu dilakukan mulai dari ice breaking ataupun manipulasi lainnya. Ini adalah video yang setelah mereka melakukan kegiatan fullness atau ice breaking di awal pembelajaran. Jadi saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama-sama. Setelah itu mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Namun perlu diperhatikan sebelum bagi kelompok dilakukan asesmen dulu. Jadi kita mencari keinginan siswa, gaya belajar siswa kita temukan dulu. Jadi mereka saya berikan asesmen untuk mengetahui gaya belajar mereka. Setelah itu ada beberapa siswa yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau di sini saya pilih 5. Jadi setiap kelompok saya berikan mereka pilihan untuk memilih dari 5 siswa yang saya sediakan dari awal. Untuk mereka sama-sama berdiskusi, mereka berdiskusi menggunakan HP, HP di mana dalamnya itu ada YouTube, ada Google, kemudian ada sumber-sumber buku lainnya, mereka bisa dapat mengakses. Kemudian kalau yang mereka kurang ada HP-nya, kita bisa menggunakan modul. Jadi disiapkan ada buku cetak modul juga mereka untuk pakai belajar. Jadi itu digunakan dalam proses pembelajaran selama diskusi. Setelah mereka selesai berdiskusi, maka setiap kelompok kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan catatan saling berpasangan. Jadi hasil diskusi mereka, baik yang dipresentasikan maupun yang didiskusikan, mereka menceritakan ke temannya. Jadi setiap pasangannya. Jadi berganti-gantian saling menceritakan. Setelah itu pindah lagi ke bangku yang lainnya untuk mereka saling bercerita apa yang baru dipelajari dan apa yang didengar. Nah, dari akhir dari semuanya itu pembelajaran ini, mereka saya minta memberikan kesimpulan. Jadi setiap akhir pembelajaran itu mereka memberikan kesimpulan apa yang mereka dapat, apa kekurangan selama diskusi, kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya dalam proses kegiatan belajar di kelas. Jadi itulah di akhir pembelajaran kemudian memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah. Jadi gambar ini saya menjelaskan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Itu adalah yang saya praktekkan di kelas, saya sampaikan ke rekan-rekan sebagai berbagi apa yang saya lakukan untuk bisa dipraktekkan juga untuk pengembangan pembelajaran yang lebih menarik, biar siswa tidak bosan, senang di sekolah. Itu saya lakukan dalam menyampaikan materi kepada rekan-rekan, berbagi ilmu, apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan. Ini adalah materi yang saya tampilkan tentang materi berdiferensiasi, mulai dari pengertiannya, kemudian dibagi berdiferensiasi ada 3 macam, yaitu ada konten, ada proses, dan ada produk. Ini adalah kompetensi sosial dan emosional KASEL. Ada 5 yang kita harus kuasai dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi agar menarik bagi siswa, mulai dari kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan, yang bertanggung jawab. Itu adalah diterapkan mulai dari studi yang pertama itu
contoh sebelumnya, yaitu mulai dari ice breaking, yaitu kesadaran diri, kemudian ada mindfulness di situ, kemudian manajemen diri juga. Itu memang caranya mereka di absen dulu sebelum kegiatan proses pembelajaran, melihat kerapian kelas, kebersihan kelas, kegiatan sosial itu tanpa ada paksaan. Mereka bisa membuang sampah dan lain sebagainya, menjaga kebersihan, kemudian belajar tanpa ada paksaan, dan berdiskusi itu kita berrelasi. Kemudian pengambilan bertanggung jawab itu dapat menyelesaikan soal tanpa dipaksa oleh guru. Bapak Ibu yang hebat semuanya, ini adalah praktik baik saya yang saya lakukan selama ini melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Agas. Kiranya dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang melihat dan bisa mencontoh yang bisa dicontoh, dipraktekkan dalam kegiatan proses belajar, khususnya kita yang ada di Papua, lebih khusus Papua Selatan dan Kabupaten Asmat. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus mengabdikan diri, berkarya, terus berbuat. Nah, itu adalah pengabdian kita. Dan akhir kata dari saya, berkarya sebelum terlambat, Darmom.